Es. Disitulah Pade mulai merinding. Jangan-jangan ada hantu. Gak bener nih, kata Pade kayak gitu. Akhirnya dipercepatlah jalan Pade sambil merinding takut. Ada darah segar yang mengalir dari bawah arah kolong mobil. Karena penasaran, akhirnya Pade senter lagi tuh bawa kolong mobilnya. Pada saat di senter, tiba-tiba ada sebuah guling yang sedang berlumuran darah berada di bawah kolong mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya warga? Baik, alhamdulillah. Hari ini gue akan bercerita tentang pedagang es putar yang mengalami kejadian sangat mengerikan, tapi bukan hanya sekali, tapi berkali-kali nih warga. Untuk lebih jelasnya, begini cerita warga. Pada suatu malam pada saat Pade Parto sedang lelah-lelahnya setelah berdagang, akhirnya istirahat tidur dengan istrinya di rumah nih warga. Tiba-tiba pintu rumah yang mana posisinya dalam keadaan terkunci tiba-tiba terbuka lebar dengan perlahan. Akan tetapi yang merasakan dan melihat pintu itu tiba-tiba terbuka adalah istrinya si Pade. Malah posisinya di sana Pade dalam keadaan tidur pulas. Nah, pada saat istrinya sedang tidur dan menengok ke arah pintu, tiba-tiba ada sesosok hitam besar yang muncul dari arah kaki tempat Pade tidur. Beberapa detik setelah muncul sesosok hitam itu, tiba-tiba di belakangnya muncul sesosok pocong. Dan jeda berapa detik, muncul lagi nih sesosok merah yang lebih besar dan muncul di belakang pocong dan sosok hitam itu. Istri Pade yang melihat ketakutan sampai susah untuk menggerakkan badannya. Dipaksakanlah dirinya untuk menggerakkan badannya, akhirnya bisa menggerakkan badannya untuk membangunkan Pade. Isinya, Pak, bangun, Pak, bangun, Pak. Pade yang sedang tertidur lelap akhirnya bangun dan tiga sosok yang muncul tadi tiba-tiba pergi dengan cepat pergi keluar melalui pintu keluar. Pas Pade bangun dan tanya ke istrinya, ada apa dek? Itu Pak, itu saya tadi lihat ada tiga setan yang muncul di kaki kamu. Sambil terbata-bata menjelaskan ke Pade karena saking takutnya melihat tiga sosok hantu itu. Terus Pade bilang, masa? Terus istrinya Pade bilang, iya, masa saya bohong mas? Tadi saya lihat tiga sosok itu muncul berbarengan dari arah kaki kamu loh. Akhirnya sambil merinding, Pade bangun dan coba melihat sekeliling rumahnya. Anehnya pada saat dicek pintu rumahnya yang tadinya tertutup dan sudah terkunci, ternyata sudah dalam keadaan terbuka lebar. Akhirnya Pade tutup dan kunci pintu itu kembali. Lalu Pade dan istrinya berdoa dan lanjut untuk tidur lagi. Setelah doa, akhirnya doanya selesai, dia tidur tuh berdua. Alhamdulillah setelah tidur sampai mereka bangun pagi tidak ada kejadian lagi selama tidurnya. Pada suatu hari pada saat Pade sedang berkeliling dan berjualan es putar, tiba-tiba bertemu dengan seorang ibu dan anak bujangnya yang sedang berjualan sayur dengan menggunakan gerobak. Kita sebut saja nama anak bujangnya adalah Aziz. Si Aziz yang sedang bangganya menemukan cincin alih-alih pamer nih warga sama si Pade. Si Aziz bilang kayak gini, Pade,
saya nemu batu cincin nih, bagus kan Pak De? Terus Pak De bilang, wah bagus ya. Pak De yang melihat cincin itu bagus, akhirnya berniat untuk memilikinya nih warga. Dilihat-lihat, kayaknya bagus nih, kalau saya pakai bagus kali ya. Akhirnya Pak De tanyalah ke Ajis. Pak De nanya nih, kamu untuk apa nih cincin? Ya namanya nemu Pak, nggak ngerti aku buat apa. Terus Pak De bilang, ya udah gini aja, saya minta dengan saya maharin 5.000 gimana? Mau nggak 5.000 perak? Terus si Ajisnya bilang, mau nih warga. Cukup, benar, ikhlas. Iya Pak De, cukup, saya ikhlas. Akhirnya cincin itu diberikan ke Pak De dan Pak De memberikan uang 5.000 kepada si Ajis. Dikarenakan emban-embannya kurang bagus atau covernya cincin itu kurang bagus, digantilah nih emban-embannya yang Pak De beli di tukang batu cincin. Akhirnya Pak De beli emban-embannya, akan tetapi setelah dibeli ternyata emban-embannya lebih kecil ukurannya dari batu ali-alinya. Akhirnya batunya dicopot, dikikis manual supaya lebih kecil dan akhirnya muat. Karena batu ini kotor dan kurang mengkilap, akhirnya Pak De amplas tuh batunya supaya mengkilap menggunakan bambu. Diamplas-amplas sampai benar-benar mengkilap. Digosok-gosok itu batu ali sampai akhirnya bagus dan mengkilap menurut Pak De. Akhirnya dipakai Pak De dengan senangnya sampai nggak dicopot-copot. Singkat cerita, pada malam hari tepatnya sekitar jam 1 malam, Pak De yang sedang tidur terbangun karena tiba-tiba didatangi sesosok perempuan berbaju putih dengan muka yang hancur seram. Badannya seperti tersayat-sayat dan satu tangannya yang putus. Pak De yang melihat langsung bilang istighfar di warga dan membaca doa-doa yang Pak De bisa supaya itu hantu hilang. Dan keesokan harinya pada saat malam sosok itu selalu muncul seolah-olah menampingi Pak De pada setiap malamnya. Pas lagi merem tiba-tiba muncul, pas bangun hilang. Setiap malam kejadian ini dialami oleh Pak De. Setiap mau tidur pas merem datang lagi, pas merem datang lagi, hingga Pak De akhirnya lelah, ketakutan dan bilang ke temannya yang ngerti dengan hal-hal mistis. Kita sebut saja temannya ini adalah Mas Bejo. Pak De bilang, Mas, aku ini punya cincin loh Mas. Mas Bejo langsung bilang, cincin apa Pak? Gitu. Pak De langsung bilang, gak ngerti aku ini, aku dapat dari anaknya tukang sayur. Gitu. Pak Bejo yang mendengar jawabannya Pak De akhirnya melihat itu cincin. Coba Mas, aku lihat. Dikasih lah tuh sama si Pak De. Ini Mas. Baru Mas Bejo pegang dan lihat, tiba-tiba Mas Bejo langsung bilang. Pas Mas Bejo lihat, wah, seram ini. Terus Pak De langsung nanya, seram kenapa? Ini loh Mas, aku tuh ngeliatnya tuh kayak hancur mukanya, berdarah-darah, badannya luka semua. Ini dari kuburan ya Mas? Ya, mana saya tahu, dari anak tukang sayur saya dapat Mas. Iya kali Mas. Udah, begini aja deh Mas. Itu cincin Mas ambil. Saya takut dihantui tiap hari itu Mas. Pas melek hilang, pas merem dia datang. Gitu aja Mas tiap hari. Gak bisa tidur saya tiap malam Mas. Udah dagang dari siang ke malam capek, malam diganggu. Coba siapa yang gak stres? Jadi, yang menurut Pak De Parto itu aksesoris cincin, ternyata menurut Mas Bejo itu adalah cincin yang berisi kodam. Kodam yang berisi kunti yang berparas hancur. Karena awalnya Pak De memiliki itu cincin tuh aman-aman aja. Sampai ketika Pak De ganti emban-embannya dan dikikis batunya, pemilik kodam itu merasa terganggu bahkan sampai membuat si kuntinya menjadi rusak. Rusak dalam artian berparas hancur, bertubuh seperti tersayat-sayat karena gesekan panas bambunya Pak De. Akhirnya itu cincin diambil Mas Bejo untuk disimpan supaya tidak mengganggu. Dan Pak De bilang untuk sampaikan maaf saya ke kodamnya karena saya nggak tahu Mas. Saya mohon maaf sekali, tolong sampein ya ke kodamnya. Sambil Pak De baca Al-Fatihah, semoga tidak diganggu oleh sosok itu tadi. Alhamdulillah akhirnya setelah kejadian itu Pak De sudah tidak diganggu lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Pada suatu hari ketika Pade sedang berjualan, karena waktu telah menunjukkan azan maghrib, akhirnya Pade memutuskan untuk berhenti sejenak untuk menunaikan sholat maghrib. Setelah azan maghrib, Pade akhirnya beristirahat sebentar sambil menghitung pendapatannya dari hasil berjualannya. Setelah beberapa menit sekiranya sudah cukup beristirahat, akhirnya Pade patok kembali untuk berjualan nih. Sembari berjualan, sembari Pade menuju pulang ke arah rumahnya. Pada saat Pade sedang berjalan melewati taman, tiba-tiba Pade melihat sesosok anak yang sedang bermain ayunan di taman. Pade yang melihat kaget dan berkata, "Kok ada anak kecil yang maghrib-maghrib di ayunan? Emang nggak dicari emaknya apa ya?" Pade yang melihat anak itu akhirnya penasaran nih warga. Disamperinlah itu anak kecil yang terlihat dari kejauhan di taman. Sambil mendorong gerobaknya, Pade jalan menghampiri anak itu. Pas Pade mulai dekat, anak kecil tersebut yang sedang bermain ayunan tiba-tiba berubah menjadi sesosok dewasa berkain putih. Pade akhirnya bilang, "Lah, putih? Jangan-jangan pocong ini." Astagfirullahaladzim. Karena Pade yang masih penasaran, akhirnya Pade lempar tuh batu kecil ke arahnya. Diambil batu kecil, dilempar sama Pade. Pada saat dilempar, kok diem aja, gak gerak ini orang apa setan ya? Karena dilempar diem aja, akhirnya Pade yang ketakutan mengambil langkah serbu sambil mendorong gerobaknya dengan cepat nih warga. Pade penasaran mulu, gak capek apa? Akhirnya Pade pulang dan cerita ke teman-temannya, dan teman-temannya bilang, makanya waktu maghrib itu jangan iseng, karena di mana waktu maghrib itu waktunya hantu mulai muncul bergentayangan. Pada suatu malam, ketika Pade ingin pulang berdagang, sekitar jam 9 malam, Pade yang sedang berjalan sambil mendorong gerobak es puternya nih guys. Tiba-tiba tercium bau yang luar biasa seperti bau melati sampai tercium tembus dari masker dan tutupan handuknya. Pade yang mencium bau melati luar biasa itu tiba-tiba kaget karena ada motor abang ojek yang melintasinya. Kagetnya bertambah ketika melihat penumpang wanita bermuka hancur jelek berambut acak-acakan naik abang ojek tersebut dan tiba-tiba menengok ke arah Pade. Pade yang kaget akhirnya tidak fokus berjalan sampai terjatuh di selokan dengan gerobaknya. Pade yang takut akhirnya menjadi malu karena gerobaknya masuk ke dalam selokan. Jadi pada saat Pade dorong gerobak, tiba-tiba ada seorang gojek yang melintasinya. Pade yang kaget, gojek tersebut membawa seseorang yang bermuka seram guys. Karena masuk selokan, akhirnya banyak orang yang melihat dan membantu Pade untuk mengangkat gerobaknya. Setelah gerobaknya diangkat, akhirnya Pade berterima kasih atas bantuan kepada warga yang membantunya. Lanjut nih, Pade pulang dengan selamat dan selesai. Setelah kejadian itu, sampai saat ini Pade belum pernah mengalami kejadian mistis kembali. Alhamdulillah. Kita doakan ya, semoga Pade dagangannya selalu laris manis dan selalu disehatkan badannya. Amin. Selesai. Di sini poinnya adalah seberapa lelah kamu, janganlah kamu sampai berpikiran kosong ya warga. Jika kamu lelah dan tiba-tiba berpikiran kosong, kalau kata Ustadz Adi Hidayat tuh, perbanyaklah zikir. Karena zikir membuat kita tenang dan akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian punya cerita yang ingin diceritakan, boleh WhatsApp ke nomor ini ya, warga. Terima kasih untuk warga yang sudah menonton sampai akhir video. Saya doakan warga selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.